Dr. Hertanti Indah Lestari, spesialis anak, konsultan ginjal anak. Ini adalah kurikulum vitae Dr. Hertanti, lahir di Palembang 9 Oktober 1976. Pendidikannya sarjana kedokteran, dokter umum, dokter spesialis anak di Universitas Sriwijaya, sarjana kedokterannya di Universitas Sumatera Utara ini. Fellowship nefrologi anak di UI dan konsultan nefrologi anak di Universitas Indonesia. Sekarang beliau adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, kepala divisi nefrologi anak Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kepada Dr. Tanti kami persilakan. Terima kasih Dr. Zulher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah kita bisa bertemu di media Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada KSM bagian penyakit dalam divisi nefrologi ginjal hipertensi telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya izin share mengenai tema yang dimintakan yaitu intoksikasi dan gangguan ginjal akut pada anak. Seperti dikatakan Dr. Zuhair tadi, ini tadinya misteri ya dok ya, apakah sekarang masih misteri gitu ya. Jadi kalau definisi tidak ada beda antara cara penegakan diagnosis antara gangguan ginjal akut pada anak maupun dewasa. Jadi sama-sama ditandai penurunan cepat dari fungsi ginjal, khususnya fungsi filtrasi, dengan tanda peningkatan kreatinin dan juga ureum, dan juga penurunan dari diuresis. Secara umum, sejak dulu kita tahu etiologi dari gagal ginjal ini, gangguan ginjal ini kita bagi menjadi prarenal, renal, dan pasca-renal. Pasca-renal artinya sumbatan, prarenal khususnya adalah perfusi ke ginjal, dan renal sendiri terbagi menjadi di mana kelainannya terjadi, bisa berasal dari kelainan pada glomerulus, pada pembuluh darah, interstisial, dan juga tubular. Khususnya intoksikasi, beberapa zat intoksikasi menyebabkan kristal yang kemudian menyimpan pada tubulus, diantaranya kita tahu seperti pada keracunan jengkol dan juga pada etilen glikol yang sekarang terjadi adalah terbentuknya di adanya obstruksi di intratubular oleh kristal kalsium oksalat. Jadi sangat banyak penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Yang paling banyak antara lain adalah prarenal akibat dehidrasi sebetulnya. Misalnya pada diare akut, dehidrasi berat, ataupun pada Dengue shock syndrome, ataupun pada kondisi pasien sakit kritis, sepsis dengan keterlibatan multi organ. Kita jarang sebetulnya memikirkan intoksikasi pada awal. Pasti itu sudah kita singkirkan dulu penyebab-penyebab yang lain yang biasa lazim ditemui seperti prarenal, renal ini yang paling banyak adalah glomerulonefritis, dan juga bisa karena hubungannya dengan lupus ataupun karena infeksi, dan postrenal. Jadi kita singkirkan yang lain dulu, dan intoksikasi ini relatif terakhir kita pikirkan, namun pada saat kejadian seperti kemarin, malah itu kita pikirkan di awal sebagai suspek sejak beredarnya masalah mengenai intoksikasi dari etilen glikol. Manifestasi dari gangguan ginjal akut pada anak sama saja juga seperti pada dewasa. Umumnya kita lihat dari volume urin, oliguri, adanya penurunan volume urin, tapi juga ada tipe ataupun jenis yang non-oliguri sebetulnya. Kemudian gejala-gejala akibat penyakit yang mendasarinya, kemudian gejala-gejala dari komplikasi yang muncul. Kemudian kita tanyakan juga riwayat penyakit sebelumnya dan riwayat pemakaian obat-obatan. Khusus untuk anak, ini sering kami sosialisasikan karena pemantauan dini dari fungsi ginjal ini adalah volume urin dan juga frekuensi berkemihnya. Ini yang bisa dilihat oleh orang tua ya, dan juga petugas kesehatan ini sering kita sosialisasikan untuk memantau volume urin dan frekuensi berkemih pada anak. Kemudian untuk penegakan diagnosis, kita menghitung laju filtrasi glomerulus. Nilai laju filtrasi glomerulus pada anak ini
bervariasi menurut usia. Jadi kita hitungkan, kita masih sering pakai formula Schwartz, nilai konstanta ini berbeda-beda menurut usia dan jenis kelamin. Khususnya pada remaja dibedakan jenis kelaminnya. Kemudian penegakan diagnosis mungkin sama dengan dewasa, kita pakai kriteria Ripple. Kalau pada anak ini ada modifikasi jadi pediatric Ripple. Selain peningkatan kreatinin juga dilihat ada penurunan dari GFR yang tadi sudah dihitung. Jadi memang ada penilaian berdasarkan kreatinin dan GFR dan juga ada secara dari volume urinnya. Kalau menetap 4 minggu kita masuk ke fase loss dan kronik atau end stage apabila sudah lebih dari 3 bulan. Yang berat adalah yang derajat Fehler ini atau yang ada juga yang menyebutnya derajat 3. Untuk tata laksana, tadi berdasarkan penyebabnya, kemudian dilihat derajat dari AKI ataupun gangguan ginjal akut ini, dan juga terapinya nanti, apakah cukup terapi konservatif atau sudah memerlukan terapi pengganti ginjal, selain dari terapi penyakit yang mendasari. Nah, jadi itu tadi adalah gangguan ginjal akut yang biasa kita tangani dan biasa kita ajarkan juga kepada peserta didik ya. Namun belakangan sejak dilaporkan peningkatan kasus secara mendadak, awalnya di kota-kota seperti di Jakarta, ada suatu peningkatan yang signifikan dengan mortalitas yang tinggi, kasus gangguan ginjal akut ini yang dikatakan awalnya tidak jelas penyebabnya. Jadi disebut sebagai progresif atipikal. Progresif ini artinya berat dalam waktu yang singkat, dan atipikal ini karena penyebabnya ini bukan penyebab gagal ginjal akut yang sudah kita kenal selama ini, yang tadi kita bagi menjadi prarenal, renal, dan postrenal. Ini sebetulnya termasuk renal, tetapi pada saat awal itu ini belum tahu renalnya ataupun penyebabnya apa. Ya, jadi dikatakan atipikal. Dan juga dikatakan atipikal karena telah ditata laksana dengan standar ya penata laksanaan, tetapi hasilnya ataupun respon tidak adekuat dengan tingginya tingkat kematian. Jadi perjalanan kasus ini yang kita sebut sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal ini pada awalnya didahului kaitannya dengan multisystem inflammatory syndrome pada anak atau MIS-C, dan telah diberikan tata laksana seperti steroid, imunoglobulin, antikoagulan, serta dialisis sesuai indikasi, tetapi tata laksana yang diberikan itu tidak tidak berhasil ya menyembuhkan gangguan ginjalnya, malah didapatkan mortalitas yang tinggi. Padahal kita tahu seperti di Center Jakarta, Surabaya sudah lengkap ya segala fasilitas untuk diagnostik maupun tata laksana ya, tapi kenapa mortalitasnya masih tinggi? Karena etiologinya ternyata bukan ataupun atipikal ya, bukan yang biasa selama ini. Kemudian akhirnya dilihatlah beberapa kemungkinan penyebab, di antara lain adalah intoksikasi. Jadi intoksikasi dari dietilen glikol ini sudah terjadi beberapa kali di beberapa negara katanya dalam 20 terakhir ini dengan angka kematian yang tinggi. Dikarenakan awalnya sama-sama tidak diketahui penyebabnya. Jadi sama penyebabnya di beberapa publikasi adalah keracunan diakibatkan kontaminasi dietilen glikol pada produk obat, ataupun yang memang ada pemakaian obat ini secara sengaja yang ilegal. Jadi memang kejadian ini terjadi di beberapa negara, dan yang terakhir adalah di Gambia yang diketahui kemudian obatnya berasal dari India, dan WHO pun telah merilis daftar obatnya. Jadi kemudian memang pada awalnya dicurigai apakah ada kesamaan dengan yang terjadi di Indonesia, dan kemudian diteliti ya, akhirnya pasien-pasien tadi yang di Jakarta tidak menunjukkan perbaikan, diperiksa toksikologi dan seterusnya, akhirnya ditemukan memang adanya kontaminasi dari etilen glikol ini, ya terbukti positif pada pemeriksaan toksikologinya di darah, urin maupun di sampel obat yang diminum oleh pasien tersebut sebelumnya, ya. Kemudian dirilislah dari BPOM beberapa obat yang memang ternyata ada positif mengandung obat ini melebihi ambang batas, ya. Kita mungkin seperti tidak percaya karena obat-obat ini adalah obat-obat yang sudah lama beredar, tapi memang kondisinya adalah mungkin tercemar ya dalam segi produksinya.
Jadi etilen glikol ini memang bersifat toksik ya, jadi dia bersifat toksik pada beberapa organ, tidak hanya ginjal. Pada stadium awal dia bisa menyebabkan kelainan neurologi, kemudian kelainan kardiopulmonari, dan kemudian ginjal. Katakan ini sebenarnya reversible asalkan cepat diatasi ya. Namun penyembuhannya dikatakan perlu waktu beberapa bulan dan memang seringkali membutuhkan hemodialisa. Tetapi ini memang gejala ataupun perjalanan ini adalah apabila tertelan obat ini dalam waktu yang dalam volume yang banyak katanya. Sedangkan pada yang kejadian intoksikasi karena cemaran sirup ini sebetulnya dalam jumlah yang sedikit, tetapi ada periode berulang dari konsumsinya. Jadi sekarang untuk penegakan diagnosis dari memang intoksikasi dari etilen glikol ini adalah diperiksa toksikologi, ya ada kadar etilen glikol dalam plasmanya yang lebih dari 20 mg per desiliter, kemudian ada riwayat meminum obat yang tercemar, yang dicurigai tercemar. Dan kemudian pemeriksaan penunjang seperti dari analisis gas darahnya, dan jika ditemukan kristal oksalat dalam urin itu juga mendukung. Dari Kemenkes sendiri awalnya GGAPA ini bersifat sangat umum, kemudian makin ke belakang setelah hasil penyelidikan, algoritmenya berubah menjadi suspek, kemudian probable ini sudah mengerucut pada drug induced AKI, dan lebih confirm lagi apabila ditemukan etilen glikol ataupun dietilen glikol pada hasil pemeriksaan toksikologi. Jadi untuk tata laksananya, apabila sudah didapatkan kasus probable atau sangat curigai drug induced AKI, di sini sudah disarankan pemberian antidotumnya, yaitu fomepizol. Jadi pada probable sudah boleh diberikan kalau kejadian kemarin, kejadian luar biasa, kemudian nanti baru diperiksakan, dikonfirmasikan secara toksikologi. Di sini adalah tata cara pemberiannya. Kalau terus terang, kalau pengalaman di Palembang, kita terdapat 8 kasus suspek, 2 diantaranya meninggal. Yang meninggal ini adalah sebelum kasus ini ramai diangkat. Jadi kita belum sempat memeriksakan toksikologinya. Jadi itu di akhir bulan September ya. Jadi belum diangkat kasus ini. Tapi setelah kita lihat kesamaannya, ini sangat mungkin ya. Jadi kemarin 2-nya juga kita laporkan. Karena ada juga riwayat pemakaian obat-obat yang tadi diumumkan. Jadi kita belum ada pengalaman secara langsung memakai fomepizol ini, tetapi dari forum-forum diskusi di center lain memang dipakai dan menunjukkan perbaikan pasien-pasien yang toksik yang toksik disebabkan oleh etilen glikol ini, menunjukkan perbaikan dengan pemberian fomepizol ini. Katanya di tempat yang belum ada fomepizol dapat diberikan etanol ini, terutama yang oral yang sudah dilakukan di beberapa tempat. Ini obatnya bisa dibuat di bagian farmasi dengan petunjuk yang sudah juga diedarkan oleh Menkes. Namun di sini walaupun obatnya bisa diadakan, namun pemantauannya yang sebetulnya sulit ataupun belum tentu bisa dilakukan ya. Jadi tetap harus dengan pertimbangan untuk pemberiannya. Ya, mungkin itu mengenai tadi ya kasus yang kemarin, jadi sudah mungkin tidak misterius lagi. Dari segi tata laksana, gangguan ginjal akut pada anak sama ada terapi konservatif dan ada terapi ganti ginjal ataupun dialisis. Hemodialisis ini sudah dilakukan cukup banyak ya sejak kita bekerja sama dengan unit hemodialisis. Terima kasih selalu dukungannya untuk dialisis pada anak. Sudah banyak anak yang menjalani dialisis akut, intermittent maupun kronik. Kalau foto ini bukan foto di tempat kita kebetulan ya, kita sedang mengusahakan dengan dukungan dari unit hemodialisis dewasa untuk membuat satu ruangan khusus pada dialisis pada anak. Ya, kita masih sering kadang-kadang terkendala terutama mengenai akses vaskularnya, karena memang membutuhkan akses vaskular untuk melakukan tindakan hemodialisis ini. Kita sering dibantu dari vaskular khususnya ya untuk memasang terutama pada anak yang kecil-kecil. Ini adalah modalitas peritoneal dialisis akut yang masih sering kita lakukan karena kesulitan ya apabila melakukan hemodialisis pada bayi-bayi kecil. Jadi kita masih sering melakukan peritoneal dialisis akut khususnya pada anak kecil maupun bayi kecil.
tetap kita harus siap lakukan dengan sarana apapun, artinya apa namanya take off-nya yang kita sesuaikan. Dan kita juga sudah cukup banyak anak-anak yang menjalani CAPD di RSMH ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing, Dr. Novandra, Dr. Zuher. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hertanti. Sangat jelas. Nanti diskusinya setelah presentasi berikutnya.